Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu di tempat kediaman masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari bersama kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian berikut ini. Kita habiskan ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah ini sampai pada kesudahannya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan dari nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita, kita berdoa. Bapa yang di surga, syukur kami panjatkan kepadamu pada hari Minggu ini. Kami boleh berkumpul di tempat kediaman kami masing-masing, bersekutu, beribadah, menyembah Engkau, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan semua orang percaya dimanapun. Tetapi kami sadar bahwa kami yang telah hadir berada di hadapan-Mu, hendak beribadah kepadamu pada pagi hari ini, adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu ya Bapa, berkenanlah mengampuni segala dosa kesalahan kami, menguduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami, memohon pengampunan dosa ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Yesaya 44
ayat 22. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Mari kita respon berita anugerah itu dengan nyanyian berikut ini. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Mari kita berdoa untuk memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami memasuki hari baru. Hari Minggu, hari yang telah dikuduskan bagi kami untuk bersekutu, beribadah, menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan hadir memberkati kami, menolong kami dalam membaca, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkannya dengan baik, terlebih ketika kami kembali ke tengah-tengah keseharian hidup kami. Kami boleh menghayati firman-Mu, kami boleh mengamalkannya di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari
Kitab Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Demikian sabda Tuhan bagi saudara-saudara, kata Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita respon firman Tuhan itu dengan nyanyian berikut ini. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, judul pembacaan kita
dalam ibadah minggu pagi ini, bacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu 11 Oktober 2020, perasaan tenang dekat Allah, perasaan tenang dekat Allah. Itu sebuah kesaksian hidup dari Daud, sebuah pengalaman hidup beriman dari seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa ia merasa tenang dalam menjalani kehidupannya karena ada Tuhan yang menaungi kehidupannya. Ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Ada Tuhan yang siang dan malam dipercaya, diyakini sebagai penopang kehidupannya, sehingga dia menyaksikan bahwa ia merasa tenang dalam hidupnya karena ia dekat dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua merasa bahwa kita penting untuk mengalami keadaan hidup yang tenang, tentram, damai dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Semua orang selalu menjadikan doa dan harapan keseharian hidupnya bahwa kiranya hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketentraman, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, atau pengalaman-pengalaman hidup buruk lainnya. Dan memang tidak ada orang yang suka mengalami pengalaman yang buruk, perasaan-perasaan yang tidak membahagiakan. Tetapi dalam kenyataannya, saudara-saudara, sesuai dengan pengalaman kemanusiaan kita, ternyata bahwa hidup yang kita jalani ini di hadapan Tuhan bukanlah hidup yang tanpa persoalan, bukanlah hidup yang tanpa persoalan, bukanlah hidup yang tanpa kesulitan, kesukaran, pengalaman-pengalaman yang buruk, karena kita semua mengalami bahwa sepanjang kita menjalani kehidupan kita, selalu kita bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan kita. Ada yang bergumul tentang persoalan anak-anak yang tidak dapat diarahkan dengan baik atau merasa tidak mau diarahkan. Ada yang bergumul dengan persoalan karir, pekerjaan. Ada yang merasa cemas, khawatir, jangan-jangan tuntutan-tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat dipenuhi. Jangan-jangan biaya operasional keseharian hidup tidak dapat diongkosi. Jangan-jangan mengalami kegagalan atau belum sempat sukses dalam tahun ini dalam berbagai bidang kehidupan. Ya,
Kita semua punya pengalaman kemanusiaan seperti itu. Demikian juga dengan Daud, seorang beriman, seorang raja Israel. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan saudara-saudara, siang dan malam tak henti-hentinya ia mendapat tekanan-tekanan, hantaman-hantaman, terutama dari orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan hidupnya, orang yang berusaha untuk mencabut nyawanya. Sudah pasti dalam kapasitas kemanusiaannya yang serba terbatas, ada ketakutan, ada kecemasan, ada ketidakpastian. Tetapi ia bersaksi saudara-saudara bahwa sekalipun seperti itu perjalanan kehidupannya, ada ancaman, ada bahaya, ada kondisi kehidupan yang buruk, tetapi karena ia dekat dengan Tuhan, ia percaya dengan sungguh-sungguh, ia meyakini bahwa ada Tuhan yang menyertainya, menolongnya, mengayomi kehidupannya, maka situasi dan kondisi hidup yang buruk seperti apapun, ia tetap merasa tenang, ia tetap merasa punya rasa percaya diri yang besar karena ada Allah yang menyertainya, karena ia hidup dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu pengalaman hidup beriman dari Daud, yang juga penting untuk kita tarik sebagai pelajaran untuk hidup beriman, untuk menjalani kehidupan beriman kita. Dalam kerangka kita menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kita pada hari ini dan hari-hari mendatang, di mana kita masih sedang bergumul berat dengan persoalan-persoalan hidup kita, terutama akibat adanya pandemi corona ini. Bahwa kita dalam segala hal serba terbatas, serba sulit, serba sukar, serba kekurangan, dan lain-lain sebagainya. Sudah pasti bahwa hal itu bisa menimbulkan kerisauan, keresahan, bisa menimbulkan kekhawatiran, bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan ketidakpastian dalam diri kita. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Hidup yang kita jalani ini, hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang kita jalani sekarang ini dengan penuh pergumulan, adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang digembalakan oleh Tuhan, hidup yang dituntun oleh Tuhan menuju masa depan yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara-saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu penting untuk menjadi sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita. Bahwa kita hanya mau mengandalkan Tuhan, bahwa kita hanya mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tumpuan harapan kita, sebagai dasar bagi kita untuk membangun optimisme yang besar, bahwa dalam segala sesuatu, termasuk melalui kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi sekarang ini, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang memimpin kita, ada Tuhan yang menggembalakan kita menuju masa depan yang baik. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka kita mempersiapkan diri menerima pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah minggu tanggal 18 Oktober mendatang, mari bersama kita mendengarkan pembacaan akta pelayanan perjamuan kudus sebagai berikut. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah arti perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku." Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama telah datang ke dunia ini sehingga mati di kayu salib sehingga menggantikan kita. Ia telah menanggung sengsara sehingga dengan berduka cita ia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku.
Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ia harus minum habis cawan itu. Ia telah diikat supaya menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskannya surat hutang dosa kita. Ia menanggung segala kutuk kita di kayu salib, supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima oleh Allah, dan sekali-kali ia tidak meninggalkan kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, tatkala ia berkata, sudah genap. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerima itu selaku suatu tanda dan meterai dari pengasihan dan kesetiaannya kepada kita. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh korbannya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian telah membebaskan kita daripada sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita oleh Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia di dalam suatu persekutuan yang benar. Demikian juga Ia mempersekutukan kita seorang dengan yang lain, supaya kita hidup dalam kasih yang benar dan patut kita tunjukkan lewat perkataan kita dan perbuatan kita. Karena itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama, terutama kepada saudara-saudara anggota sidi jemaat, kita mempersiapkan diri kita menguji hati pikiran kita, diri kita untuk bersiap menerima pelayanan perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang diiringi dengan nyanyian berikut ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu yang dialami oleh jemaat-Mu. Pertolongan, kemurahan sudah merupakan bahagian dari kehidupan kami sepanjang pekan. Kami tetap berada dalam keadaan yang baik, sekalipun kami masih menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang sulit. Karena itu pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, bersama-sama dengan semua orang percaya, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang merasa bersuka cita, berbahagia karena mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka.
Kami bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun, yang boleh mengalami sukacita karena diyakini Tuhan yang menolong mereka. Berkati syukur dan sukacita mereka masing-masing dimanapun mereka berada pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Kekasih kami Bapak Roy Rustam, Bapak Yebe Pamuso, Ibu Yuni Mangin, anak Arjen Roben, orang tua daripada Ibu Ruth Kandole. Kekasih kami Bapak dan Ibu Tang Dilallo, Bapak M Tang Jongga, Mama Nesar, orang tua dari Bapak Angga, putri dari Bapak Lukas Sampe. Kekasih kami Bapak dan Ibu Rapang, dan semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan hadir menghibur, menguatkan, memberkati mereka semuanya. Kami berdoa ya Tuhan kepada-Mu, bahwa jemaat-Mu akan menerima pelayanan perjamuan kudus pada pekan depan. Tuhan mempersiapkan kami semuanya. Tuhan menguduskan kami untuk menerima berkat-Mu, supaya kami kembali merenungkan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kami semuanya. Biarlah keselamatan itu menjadi penghayatan yang nyata dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Tuhan mempersiapkan kami untuk mengatur, menata seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan pada pekan depan, bersama-sama dengan seluruh rekan-rekan majelis gereja dan semua pihak yang terkait. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan peliharakan dan gembalakan kehidupan mereka dalam menghadapi pergumulan-pergumulan keseharian hidup mereka, menghadapi beban-beban kehidupan rumah tangga. Anak-anak kami, generasi muda kami dalam masa-masa pertumbuhan, pendidikan, penuntutan ilmu, sedang mencari pekerjaan. Tuhan arahkan dan gembalakan mereka masing-masing ya Bapa di surga. Kami serahkan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, memberkati kami semua selaku hamba-hamba Tuhan yang akan segera memasuki masa akhir masa bakti, baik sebagai pendeta jemaat maupun sebagai majelis gereja. Tuhan tolong kami untuk merampungkan semua pekerjaan kami. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kondisi kehidupan di tanah air, di mana kami sedang menghadapi dan menyaksikan situasi dan kondisi sosial politik yang sangat dinamis karena berbagai-bagai isu dan sikap kritis yang dinyatakan oleh pihak mahasiswa dan semua warga masyarakat lainnya. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, mengingatkan kami semua, menolong kami semua untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kami terus berdoa untuk pesta demokrasi, pilkada serentak yang akan berlangsung di seluruh daerah-daerah, termasuk di Kota Makassar ini pada tanggal 9 Desember 2020. Tuhan memberkati semua pihak yang terkait. Semoga dengan pesta demokrasi itu akan lahir sosok pemimpin daerah yang sungguh-sungguh mengayomi kehidupan masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, seluruh keberadaan hidup kami pada hari ini, sepanjang hari ini bahkan sepanjang pekan mendatang, biarlah sepenuhnya berada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Berkenanlah menerima persembahan syukur tanda terima kasih jemaat-Mu pada hari ini. Sempurnakan doa syukur permohonan kami, harapan-harapan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian berikut ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian berikut ini sebagai penutup rangkaian ibadah kita pada hari ini.